Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Rabbana la ilma lana innaka antal alimul hakim. Allahumma midna bima dari sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, izinkan saya share materi dulu. Kemarin kajian kita sudah sampai pada bab tentang tasdidnya dalam huruf Al-Fatihah. Ya, itu dilakukan pada tanggal 5 Maret. Kemudian kita lama, oh maaf ya, tidak kajian. Kemudian kita mulai lagi kajian. Eh, ini ya, mulai sekarang ini ya, untuk hati pikiran saya, mata saya juga biar apa namanya ya adem, makanya ngaji gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah Fatihah. Mengapa kita bicara Wali Al-Fatihah? Karena kita mendoakan kepada musonefnya kitab Safinatun Najah ya. Dan yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aihada fasal utawi ikiku fasal yusannu disunahkan apa raf'ul yadaini, yaitu mengangkat kedua tangan ya, mengangkat kedua tangan. Sebentar saja diingat, harus berbagi juga ya. Ya sudah, ini aja dulu ya, mengangkat kedua tangan ya, sambil saya tunjuk ini ya. Fi arbaati mawadhi'i, ing dalam 4 panggonan ya, mengangkat kedua tangan di dalam 4 tempat ini ya. Apa saja itu? Inda takbiratil ihram. Inda takbiratil ihram. Saat takbiratul ihram. Jadi kalau saat takbiratul ihram, tangan kita mengangkat ke atas. Jadi Allahu Akbar. Inda takbiratil ihram. Jadi kalau takbiratul ihram tangannya tidak ke atas, maka di sini ya sunnahnya kurang dapat. Makanya sunnah. Ya kalau itu sunnah takbiratul ihram, jangan diperdebatkan. Debatkannya kayak gini. Ngangkat telinga tangan, angkat kedua tangan harus di atas telinga ya. Ya wajarnya ngangkat tangan ya. Kalau laki-laki ya di bawah telinga nih, pas telinga Allah Akbar itu. Tapi kalau yang perempuan berarti otomatis di bawah eh, tapak tangan, apa ini telinga dan seterusnya ya. Semua jari dan sebagainya mengangkat ke kiblat Allah ya. Ya sunu memang disunahkan ya. Artinya apa? Yang wajib itu takbirnya. Tapi ngangkat tangannya hukumnya sunnah ya. Ya sunu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'ah. Disunahkan mengangkat kedua tangan di dalam 4 tempat. Yang pertama inda takbiratul ihram, yaitu saat takbiratul ihram. Wa inda ruku'i, dan saat ruku. Jadi ketika ruku Allahu Akbar. Ya, itu Allah Akbar, mau ruku itu adalah hukumnya sunnah. Wa indaknya tidali, dan saat itidal sami Allahu liman hamidah Rabbana, nah itu hukumnya juga sunnah. Wa indal qiyami, dan saat berdiri minat tasyahud budil awal, saat tasyahud awal. Jadi saat tasyahud awal saat tasyahud awal itu berarti tahiyat awal itu. Berarti kalau bangkit dari tahiyat awal, maka disunahkan ngangkat tangan itu ya, Om. Dah itu. Ada 4 tempat, ulangi. Ada 4 tempat yang disunahkan untuk mengangkat tangan. Yaitu yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika akan ruku, yang ketiga adalah ketika i'tidal, yang terakhir yaitu ketika berdiri tasyahud awal. Ketika tahiyat itu mau berdiri, maka hukumnya adalah sunnah. Nah, kayak gitu ya. Bisa dipahami. Jadi, mengangkat tangan itu ketika takbiratul ihram, takbir yang haram, itu sebagai pertanda bahwa kita menyerah diri kepada Allah. Angkat tangan, angkat tangan. Ini polisi gitu ya. Nah, sebenarnya ada pencuri dan perampok. Angkat tangan, angkat tangan. Ya, itu pertanda bahwa kita adalah menyerah kepada Allah. Allah atau memasrahkan diri kepada Allah. Oke,
Saya lanjut berikutnya, yaitu ini. Sebentar. Jadi halaman 84. Faslun fi syurutus sujud. Yaitu. Oke. Saya lanjut lagi. Nanti kalau mau tanya langsung aja tanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ini saya tutup dulu. Nah ini, sekarang berikutnya ini. Ya. Faslun utawi iki pasal. Ya. Syurutus sujudi utawi piro-piro syarate sujud. Nah, tadi kan ngangkat tangan. Sekarang syaratnya beberapa sujud. Sab'atun iku pitu ayas juda. Ayas juda suwijine yenta sab'atun iku pitu suwiji ya. Itu. Ayas juda yenta sujud. Ayas juda yenta sujud siapa orang, siapa yang sujud maaf, siapa yang sujud ya juda yenta sujud sapa wong, jadi orang yang bersujud malah sapatin ing atase 7 aldoin piro-piro anggota. Jadi kalau orang sujud itu minimal ada 7 anggota yang yang apa ya, yang terbawa atau sujud itu minimal ada 7 anggota sujud ya. Yang pertama maaf, syaratnya sujud, bukan syarat anggota. Syaratnya sujud itu ada 7. Yang pertama yaitu sujud ala sab'atin a'dha'i. Ada 7 anggota sujud. Nah, anggota sujud nanti setelah ini ada lagi. Apa saja itu anggotanya nanti setelah ini. Wa yakuna jabatun yang entah ono apa jabtuhu batuk. Batuk ini kening ya. Ada yang mengatakan dahi. Dahi ini dahi ya, dahi ini ya, dahi ala ayakuna jabatun, dahinya maksyufatan iku dibuka. Yang namanya dahi ini batuk bahasa Jawanya itu dibuka. Jadi kalau misalkan orang sholat kayak gini, ini di wajah saya gambarnya, ini malah ndak sah ini. Mekena juga sama yang perempuan. Jadi kalau terlalu nempel keningnya, batuk atau dahinya juga harus dibuka. Makanya kalau ini foto misalkan ini mau foto apalah misalkan ya, bisa kayak gini untuk gaya-gaya. Tapi kalau sholat harus seperti ini. Batuknya harus kelihatan atau dahinya kelihatan. Watahamalu lan yang ketiga itu kalau secara bahasa itu metelake batuk. Ya jembar kita batuknya diluaskan gitu ya. Metelake pirok sigi kelawan sirai wong. Nanti anggotanya tidak boleh ada yang lain. Nah, kepala harus ditekan. Misalnya metelake itu seakan-akan kepalanya nekan, nempel gitu loh, ke bumi gitu. Metelake itu. Istilahnya watahamulu pirosihi lan metelake sirai ya, pirosihi sirahnya orang ya, menekan kepala gitu aja. Wadamul hawi li khairihi. Wadamulan aura tum, tumurun hayi maring liyane anggotane sujud. Tidak boleh ada tujuan lain ketika membungkuk kecuali sujud. Wadamun hayi istilahnya ora ono tumurun marang liyane sujud ya, memang turun dari bungkus apa ya, dari itidal langsung sujud gitu, tidak ada tujuan turun ke bawah itu misalkan ambil pulpen ambil uang itu udah ada kayak gitu aja ya. Wala yasjuda ala syai'in yataharraku lan yen orang sujud sapa wong sujud sapa wong ala syai'in atas sesuci yataraku kang obah apa syai ya, diharapkan telawan saobahan orang itu satu gerakan ya. Tidak boleh ada tujuan lain memungkuk kecuali memang eh, sujud ya. Ya, itu yang tadi. Kemudian tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak bila gerakan untuk sujud.
Artinya begini, ketika itu sujud, berarti istilahnya jawil-jawil orang lain itu tidak boleh ya. Wala yasjuda ala syai'in yatakharraka, tidak ada gerakan yang lain memang untuk sujud. Biharokalatin dengan satu gerakan saja. Jadi walaupun hanya satu gerakan saja, misalkan memindahkan batu itu tidak boleh, atau memindahkan peci itu juga tidak boleh ya. Ya memang untuk sujud. Itu yang nomor 5 ya. Kemudian eh, wartifa'u asafilihi ya. Suaranya gimana ya? Atau kok kayak gimana? Wartifa'u du lan durake asawlihi piro-piro anggotane ngisore wong. Nah, ini saya terangkan aja. Ala alihi ing atase ngong paling ing atase bahulure wong ya. Ya, artinya begini. Kepalanya harus lebih rendah daripada apa namanya pantat ya. Eh, bahulure istilahnya seperti itu. Jadi eh, eh, maaf ini sudah digantikan Pak. Sudah gambarnya. Sudah kelihatan, oh, belum. Memang agak susah bahasa ini. Oh, bukan ini. Maaf, naskahnya ketutup. Nah, sudah. Wah, ini. Sudah. Sudah. Oke. Watifa'u asafilihi lan durake asafilihi pipiro anggotane sujud itu ala ai ngatasé bahulane. Artinya begini, kepalanya harus lebih rendah daripada pantatnya. Ya, jadi ya otomatis yang namanya sujud, kepalanya lebih rendah daripada pantatnya. Kalau ini bagusnya praktek ini, ya. Jadi kalau orang sujud itu apa saja, ya kepalanya harus lebih rendah. Kemudian tidak ada gerakan-gerakan selain yang namanya sujud. Nah, ya yang terakhir, wa tumak fihi, dan tumak ninah fihi ing dalam sujud. Artinya jangan terlalu cepat sujudnya. Yang penting menunggu saja, di apa istilahnya berhenti sejenak saat sujud, itu namanya tumak nina ya. Itu tumak nina ya. Oke, saya ulangi ya. Ada beberapa syarat sujud. Nah, syarat sujud itu ada 7. Yang pertama yaitu harus sujud dengan 7 anggota badan, sebagaimana yang ada di bawah ini nanti. Jadi ada 7 anggota yang untuk kita harus sujud ya. Terus yang kedua, wa Allah takunu jabatun maksyufatan ya. Yang kedua itu ini keningnya harus terbuka. Ya, ini kening ya. Misalkan keningnya harus terbuka. Jadi kan 7 anggota. Terus yang kedua keningnya harus terbuka. Kening ya, atau apa ya, batuk bahasa Jawanya ini. Atau mungkin apa namanya ya, dahi. Seperti itu. Ya. Terus yang berikutnya lagi, watahamulu birosihi ya. Oh, itu kepala harus seakan-akan menekan. Jadi kalau dalam kitab keterangan yang lain itu seakan-akan di belakang ini, di belakang ini apa, rambut yang paling bawah itu, kucir itu ya. Kitab apa ya? Itu seakan-akan kepala ditekan kepada tempat sujud ya. Wa wadamun huwiyya li ghairihi ya. Yang keempat, tidak boleh ada tujuan lain ketika membungkuk atau kecuali untuk sujud. Ketika mau sujud, turun ke bawah,
tidak boleh ada tujuan lain, misalnya tadi mengambil barang dan seterusnya. Wala itu ala syai'in yataharraku, ketika sujud tidak boleh ada gerakan lain walaupun itu satu gerakan, misalkan tangannya jari temannya, itu juga otomatis syaratnya tidak terpenuhi, ya. Dah itu. Terus satu berikutnya lagi, wa wartifa'u asafihi ala a'alihi. Kepalanya lebih rendah daripada pantatnya. Kempolnya itu kepalanya benar sujud. Makanya kalau ilmu tauhid, kepasrahan yang paling total seorang hamba itu ya sujud. Eh, Sehingga malaikat di dalam Al-Quran itu, setan itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena merasa tinggi, ya. Apalagi nanti sujud nanti merasa rendah kan, kayak gitu, ya. Oke. Eh, Kemudian yang terakhir waktu niatu dan maknina fihi dalam sujud. Dan yang ketujuh yaitu tumak nina saat eh, sujud, ya. Dan itu 7 anggota sujud, ya. Sekarang yang berikutnya lagi yaitu apa itu anggota sujud. Nah, saya akan share lagi. Yang berikutnya lagi adalah anggota sujud, ya. Kelihatannya yang tadi tidak penuh. Ya, ini yang paling bawah. Oke, saya share dulu. Nah, ini. Khatimatun nas'aluhu. Khatimun nas'aluhu husnaha. Ya, ini keterangan tambahan dari yang syaratnya sujud tadi. Kan ada 7 anggota yang ada yang mau sujud, ya. Ba'da'u, ya. Ba'da'u, ya. Maaf. A'da'u utawi piro-piro anggotanya sujud. A'da'u sujudi utawi piro-piro anggotanya sujud. Sab'atun iku pitu. Jadi ada 7 anggota sujud, ya. Apa saja itu? Next, ya. Nah, sekarang anggota sujud apa saja? Kita buka di sini. Yang 7 itu. Yang pertama di sini adalah, nah, ini. Al-jabhatu itu sewijine batuk, dahi, ya, kening di sini, ya, dahi, kening, ya, batuk. Wabutunul kafaini lan batu, maaf, wabutunil kafaini lan epek-epek, baba, wabutunil lan batin. Nah, ini batin, ya, yang tangan saya yang di depan ini namanya batin, batin, ya. Kalau ini namanya zahir, yang di depan. Jadi yang di dalamnya yang kayak gini itu adalah batin, efek-efek itu dua tangan, ya. Waruk batani lan dengkul loro, dengkul, ya, tahu, ya. Nah, dengkul kaki itu dua, dua. Wabutu nurijla ini lan eh, butani sikil loro, ya, ini drijinya, ya, butun lan butune sikil dua, jari-jari kedua kaki yang dalam, butun jari-jari kaki yang dalam. Ya, mari kita hitung dulu. Yang pertama jabatun, benar, satu. Terus yang kedua, kedua efek-efek ini, satu, dua, tiga, ya. Satu, dua, tiga. Kemudian rukbatani, dengkul, tiga, empat, lima, ya, betul, ya. Terus wabutun ini kaki, jari-jarinya mancal, berarti yang dalam, berarti mancal. Jadi kayak jari kakinya itu mancal ke arah kiblat, ya, ke arah kiblat. Berarti waruk batani ini. Tadi kan apa, ya, 6 dan 7. Dah itu. Jadi itu dengkulnya seperti itu. Ya. Oke, nah itu 7 anggota sujud. Ya, jadi kalau antara 7 anggota itu tidak nempel bumi atau tidak terpenuhi, maka syarat sujudnya tidak sah. Kalau syarat sujudnya tidak sah, otomatis syarat sholatnya juga tidak sah. Nah, ini memang agak susah, ya. Maka sehingga kita perlu ngaji seperti ini. Ya.
Itu waruk batani wabuduni aswabi'an rijlaini itu tentang sujud ya. Ya, ya oke. Ya, berarti anggota sujud aja seperti itu ya. Tapi justru kalau kita cermati bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu tidak suatu kategori yang wajib ya, tidak diatur dalam di sini bacaannya. Artinya apa? Bisa jadi menurut para ulama kalau sujud tanpa membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi maka salatnya tetap sah. Mengapa seperti itu? Ya karena ya yang penting kan sujud kan kayak gitu. Ya yang penting istilahnya gerakannya lebih wajib daripada bacaan. Karena bacaan yang wajib itu hanya satu, yaitu Al-Fatihah. Ya, bacaan yang wajib itu hanya satu, yaitu Al-Fatihah. Ya, nah itu ya. Dan ini tentang pertama sunnah mengangkat tangan, yang kedua syarat sujud, dan yang ketiga adalah anggota sujud. Ya, saya menerangkan sudah hampir kurang lebih 25 menit. Mungkin ada yang mau tanya, silakan kalau mau tanya. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Terima kasih. Ada kurang lebih ya 10 yang mau ngaji. Ya, 10 atau 9-an. Ya, ya memang ini sifatnya masih sukarela. Ada yang mau tanya, silakan. Ini ada. Nah, mau tanya, tanya saja. Bapak izin bertanya terkait pembacaan doa iftitah ketika sholat. Nah, kenapa? Pertanyaan gimana? Sri Lestari, Sri Melani. Jadi begini, jadi ada dua pandangan dari guru SD, guru TPQ dan guru SMK saya. Nah, kalau dari guru TPQ saya tuh bilang kalau pembacaan takbirnya itu dua kali, kayak misalkan Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro. Nah, sedangkan kalau dari guru SMK saya itu takbirnya sekali, kayak langsung misal Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro. Nah, Oh, itu gitu. bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Ya, makasih. Sri, tadi ya, Sri Melani. Ya, Sri Melani yang mahasiswa saya yang agama Islam ini. Iya, Pak, benar. Oke. Sri Melani itu SMK-nya mana? Orang mana? SMK PGRI 1 Kudus. Nah, apalagi Kudus ya. Kudusnya mana? Kota apa yang Mejobo? Yang Mejobo. Oh, yang coba. Itu kan maju itu negerinya. Ada perkantorannya juga. Ya. Gini. Kalau takbiratul ihram bacanya dua atau satu, itu secara prinsipnya di sini eh, secara fikih tidak disebutkan misalnya harus dua atau satu. Yang pertama kan tadi kan masalah ngangkat tangan, ya, ngangkat tangan. Kemudian ke dalam mengangkat tangan ada takbir Allahu Akbar. Terus kalau di fikih itu bacaannya kan langsung Allahu Akbar kabiro walhamdulillah kabiro. Itu masih penting ya si Sri Melani. Tak kira perbedaan yang Sri Melani ketika itu SD, Allahu Akbar kabiro waktu SD. Kemudian waktu SMK bukan Allahu Akbar kabiro. Itu apa kalau di Muhammadiyah namanya apa ya? Awam kaidah ini apa saya lupa itu ya kalau di Muhammadiyah. Tapi kalau selama itu masih Allahu Akbar kabiro, ya enggak apa-apa. Ya masih sama artinya. Artinya kalau saya lebih cenderung saya tak buka kitab fikihnya dulu ya. Di Fasolatan itu kan ada ya. Ya, di Fasolatan itu dibuka. Allah Akbar. Kabiro walhamdulillah. Kabiro Allah Akbar. Kabiro walhamdulillah. Eh, Apa saya ambil dulu kitabnya ya? Istilahnya ya. Mumpung saya di rumah, saya ambilin dulu aja sebentar. Baik, terima kasih, Pak.
Maaf, tadi keluar. Ambil kitab. Saya ambil pasolatan saja. Dan Allahu Akbar kabiro walhamdulillah katsiro. Ya, dua kali jawabnya. Secara kitab pasolatan. Ya, ini jadi lafalnya lebih cenderung seperti ini, Mei. Aduh, nggak jelas ya, Mei. Ya nanti kalau tatap muka aja, Mei. Nah, ini, Mei. Saya jelasin, Mei. Nggak kelihatan ya, Mei? Ah, itu. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Ah, itu. Berarti double. Ya, bukan satu versi menurut kitab As-Sholatan. Ya. Oke, kita kembali lagi. Allahu Akbar kabiro yang benar adalah di situ tadi apa? Double. Ya. Tapi kalau menurut satu karena fikih itu ilmu alat, jadi jangan terlalu diperdebatkan. Yang wajibnya itu adalah takbirnya. Allahu Akbar, namanya takbiratul ihram. Ya. Itu aja ya, Mei. Itu menurut kitab kasolatan, yaitu dua kali. Allah Akbar sendiri, terus Allah Akbar kabiro sendiri. Gitu aja. Ya mungkin ada yang lain. Kalau tidak ada ya saya ambil dari yang lain. Itu Enggak, saja. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, siapa Bapak tadi? Satu Saiful lagi. Aziz, Pak. Saiful Aziz. Iya, Saiful Aziz, silakan. Izin sebenarnya bukan bertanya sih, Pak, tapi minta apa ya? Minta eh, penjelasan dari Bapak Agung. Hmm, Eh, sebagai umat Islam kan kita ini kan hidup di zamannya Nabi Muhammad ya, Pak. ya, Nah, itu ngefans sama Nabi Muhammad tapi masih sedikit sekali yang saya ketahui tentang Nabi Muhammad. Nah, barangkali Bapak ada cerita favorit dari kepribadian Nabi Muhammad yang kemudian bisa saya tangkap dan bisa saya aplikasikan di kehidupan saya sehari-hari. oke. Terima kasih, Bapak. Mas Aziz itu mahasiswa apa ya, Aziz ya? Kostren Pak Aziz, Pak. Oh, Pak Aziz. Wah, keren namanya Aziz ya. Makasih Mas Aziz ya. Saya sampai sekarang malah belum silaturahmi. Coba nanti kalau Pak Aziz sudah pulang ke mana? Mekah ya. Ini sementara tak buat Zoom dulu biar mudah semuanya. Jangkauannya juga ada. Terkait dengan ya memang udah sesuai tema, enggak apa-apa lah. Yang penting kita malam ini belajar itu aja. Kalau saya Mas Aziz ya, dari sosok Nabi Muhammad, sebenarnya semua itu dalam kehidupan ada semua. Kalau saya pribadi nih Mas Aziz ya, lebih baik kita bersandar umurnya itu sebagaimana Nabi Muhammad kayak gitu. Kalau saya sih, kalau saya pribadi gitu, mungkin menyadarinya saat saya usia 41 tahun kayak gini. Tapi ketika saya usia Aziz atau saya waktu kecil, nggak kepikiran Nabi Muhammad itu tokoh idola, udah sampai. Nggak nyentuh kotaknya. Mungkin ketika sudah sampai 30-an, setelah menemukan Nabi Muhammad yang terbaik, lalu caranya bagaimana untuk menjadikan contoh Nabi Muhammad yang terbaik, padahal kemarin-kemarin ketinggalan, saya tidak mencontohkan selesai seperti itu. Ya tadi bersandar kepada umur. Ya, contoh ya, contoh. Walaupun budayanya beda. Masa kecil Nabi Muhammad kan tidak pernah yang namanya belajar di sekolahan. Nabi Muhammad mengembara, wis terlampaui saja. Sekarang Mbak Aziz misal saja di kisaran 20 sampai 25. Kurang lebih gitu ya, Mas Aziz ya. Atau di Iya, Pak. bawahnya. Nah, misal kalau 20-25 standar Nabi Muhammad ketika 20-25 itu kan Nabi Muhammad tidak kuliah, tapi berdagang. Artinya bukan berarti harus keluar kuliah, tidak. Itu standar-standar hidup lah. Oh, masa aktif gitu. Misalnya Nabi Muhammad berdagang mulai cari uang. Berarti kita pun masih nyari ilmu gitu. Jadi nyari ilmunya adalah sebagai bentuk mencari uang. Kemudian di umur 25 Nabi Muhammad sudah sandar menikah.
Kita pun sama kayak gitu menikah. Jadi jangan kepada momen-momen apa. Nanti ketika itu pada usia-usia seperti itu akan ada momen-momen apa seperti itu. Ketika 25 tahun Nabi Muhammad ada namanya pernikahan, nikah dengan Siti Khadijah. Mari kita bayangkan dulu ya. Nikah di umur usia 25 tahun seorang laki-laki menurut saya itu bukan hal yang mudah. Misalkan Aziz ini, contohnya kan Aziz ya. Aziz contohnya umur 25 tahun. Ma, aku mau nikah. Pak, aku mau menikah. Ya, nanti bapaknya kaget itu. Pulang-pulang kuliah, baru kerja belum ada setahun, kerjanya baru masuk, pulang mau nikah. Nah, kayak gini, itu namanya luar biasa. Nabi Muhammad sudah muncul. Artinya apa? Pendewasaan Nabi Muhammad sangat luar biasa. Apalagi menyatukan dua manusia yang berbeda, kemudian menyatukan dua keluarga. Nah, contoh aja gitu. Itu di 25 Nabi Muhammad. Belum lagi Nabi Muhammad punya mahar yang luar biasa. Salah satu tarikhnya itu menyebut ada yang 100 onta. Ketika itu 100 onta, bayangin sendiri ya, 25 tahun baru kerja misalkan, kok sampai 100 onta. Onta misalkan 3 juta, 3 juta kali 100, berapa itu? 3 juta, 3 juta, kan 3 nolnya 6, tambah nolnya 2, berarti berapa? 300 juta, mahar top itu. Luar biasa, padahal yatim. Ya, contoh aja. Ya itulah. Kemudian kakeknya yang Abdul Muthalib ya, pamannya yang melamar dan seterusnya. Nah, itu kan bukan hal yang mudah. Apalagi Oke, seorang Pak. kaya raya. Nah, itu 25 tahun. Belum lagi umur 35, Nabi Muhammad sudah memimpin jalannya terjun ke masyarakat, yaitu renovasi Ka'bah. Nah, renovasi Ka'bah. Renovasi Ka'bah, Nabi Muhammad sudah terjun ke masyarakat. Dan coba orang Indonesia, umur 35 tahun jadi ketua RT, ketua RW, ketua lurah. Alah, apa mungkin sih? Kan kayak gitu. Susah sekali. Saya umur 40 tahun aja ngaji kayak gini aja masih ada yang nolak. Ya. Nah, prinsip membawa anak ke masjid saja kiai tertentu menolak. Nah, contoh saja ditolak. Itu di masyarakat. Itu sudah julukan kiai. Umur 40 tahun ternyata Nabi Muhammad lebih banyak dia. Fenomenanya rata-rata di gua. Ya. Tapi fenomena sekarang 40 tahun orang malah pada mohon maaf ya, karir masih melejit-lejitnya. Ya, kayak gitulah. Nah, itu kayak gitu. Jadi 50 tahun ketika ada kesedihan ada apa. Nah, puncaknya 63 tahun. Ketika kematian itu sudah gimana seterusnya. Nah, kayak gitu. Jadi setiap standar umur bersandarkan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ada usia apa, ada momen apa, kita ikuti saja. Itu trik aja sih. Ya, Mas Aziz ya. Ya itu, share aja. Terima kasih. Ada yang tanya lagi atau mungkin itu tadi hanya berbagi atau mau menanggapi sih. Ah, bisa diterima ya? Sudah? Ada Izin, lagi? Pak. Ya, silakan. Mohon maaf, Pak. Ya. Eh, pertanyaan saya tadi, tentunya terima kasih sudah menjelaskan itu, Pak. Tapi yang menjadi poin saya bahwa barangkali Bapak punya referensi tentang kepribadiannya Nabi Muhammad, bukan tentang tadi perjalanannya, misal 25 tahun sudah menikah. Kata. Nah, sekarang itu susah. Iya, maksud saya kepribadian seperti, oh Nabi Muhammad itu sayang sama orang, sehariannya begini. Oh ada cerita yang menceritakan bahwa oh Nabi Muhammad itu sama orang itu berbelas kasih. Nah, barangkali Bapak punya referensi cerita yang merujuk ke sana, yang kemudian bisa membangun diri saya untuk meniru Nabi Muhammad dari sisi kepribadiannya. Begitu. Ya, Mas Aziz, mohon maaf tadi jawabannya agak melenceng. Ya, kalau saya ya ditanyakan seperti itu, hampir semua pribadi Nabi Muhammad itu luar biasa ya, sebenarnya gitu ya. Tapi yang saya menarik itu, kalau saya Mas Aziz ya, kalau lihat baca tarikh dan sebagainya, ya sabarnya itu aja sih, sabarnya Nabi Muhammad itu. Ketika sama istrinya itu loh, yang dianggap namanya sebentar.
hadis ifik kalau dalam Al-Quran. Nah, itu kan sama istrinya, sama Aisyah itu sampai bahasa orangnya mungkin harusnya itu bertengkar. Tapi Nabi Muhammad hanya diam, kemudian turunlah ayat tentang hadis ifik. Nah, itu saya lebih berkesan itu. Ya, Nabi Muhammad sama istrinya saja yang seharusnya itu konfliknya sangat tinggi. Orang Nabi Muhammad sendiri meninggalkan istrinya, saya tidak satu kamar ya sama istrinya karena ada konflik seperti itu. Nabi Muhammad tidak meledak-meledak ya dalam tarehnya itu mengatakan seperti itu. Kemudian dibuktikan bahwa suatu saat kebenaran itu muncul, turunlah ayat yang tentang hadis ifik itu. Ya. Dan itu kalau saya menerima tertarik itu ya. Mengapa saya tahu itu? Ya karena guru saya mengajarkan itu bagus, Kemudian kemudian saya referensinya itu. untuk maaf Pak, ini masih boleh bertanya tidak? Karena saya masih penasaran begitu. Ya coba satu lagi aja. Kayaknya nanti Mas Fitra mau tanya juga. Apa? Oh ya. Jadi bagaimana kemudian kita menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad? Nah, karena yang belakangan saya tahu bahwa sebagai umat Nabi Muhammad kita wajib untuk cinta sama beliau. Nah, yang masih saya bingungkan adalah ekspresi cinta kita atau tanda ukir cinta kita kepada Nabi Muhammad itu lewat apa, Pak? Apakah harus lewat maulidan gitu atau bagaimana? Terima kasih, Ya, Bapak. ini ya, Mas Aziz ya. Pertanyaan ini pertanyaan yang sangat subjektif sekali. Kalau saya izinkan menjawab dan kalau misalnya itu keliru, ya karena ini jawaban sangat pribadi sekali. Ya, kecintaan itu kalau saya sarannya kepada Nabi Muhammad itu pelajari sosoknya sampai detail aja. Yang termudah itu ya jangan cara bersalawat. Tapi bersalawat saja memang orang kan bisa ya. Dan saya mungkin bisa jadi aliran yang tidak cukup salawat saja. Ya tadi itu. Ilmunya Nabi Muhammad didalami sampai mana kemudian kita tirukan. Nah itu sih saya luar biasa itu. Jadi akhirnya kalau kita berbaju ya ala Nabi Muhammad. Kalau kita bertutur kata ya ala Nabi Muhammad. Kalau kita bekerja ya ala Nabi Muhammad. Kalau kita mau tidur ala Nabi Muhammad. Jadi tidak cukup mohon maaf di malam Jumat tidak dengan cara al-barzanji atau maulidah. Contoh hari Senin kayak gini Nabi Muhammad berpuasa, ya berpuasa. Nah, kayak gitu. Kalau saya caranya gitu, lebih luas gitu. Nabi Muhammad artinya ada di dalam cukup kehidupan kita contohnya. Oh ya, tapi tetap kegiatan seperti Maulid begitu juga termasuk ekspresi cinta ya, Pak ya. Cinta, kalau itu jelas cinta. Ya itu. Kalau saya sih ya kayak gini. Mengapa saya mengambil malam apa ini namanya? Malam Selasa ngaji ini. Kemarin saya ingin minta tolong sama Mas Bangkit belum berjodoh untuk bertatap muka. Ya ingin menyampaikan juga. Mengapa kita ambil malam Selasa? Karena ini adalah malam kelahiran Nabi Muhammad. Kalau kita detail. Saya diskusi sama istri saya, guru saya mengajarkan kalau di saya tempat saya pribadi sana di Pemalang, Adiga itu malam Selasa. Berjanji malam Minggu, malam Jumat. Mengapa malam Selasa? Di situ Nabi Muhammad dilahirkan. Mengapa itu Senin itu kita puasa? Karena Senin adalah hari lahirnya Nabi Muhammad. Nah kayak gitu yang saya maksud. Jadi saya kurang srek kalau ada malam. Ya bagus ya. Adibaan itu malam Senin. Gitu. Tapi kalau saya lihat runtutan, sebenarnya yang bagus adalah malam Selasa. Seninnya setelah berpuasa seperti itu. Itu Iya, ya mungkin saya Aziz ya. sedikit berbeda sih, Pak. Maksudnya kalau Maulidan itu setiap hari juga nggak masalah karena itu kan Tidak ada ekspresi. masalah. Ini kan hanya cara trik saja. Ya, terima kasih banyak Bapak ya. Dimaafi kalau saya ada Ya, kata yang baik. ya Semangat tidak Bapak. apa-apa. Ya saling memaafkan. Karena ini kan pertanyaan itu subjektif sekali. Makanya bisa jadi saya kurang pas. Ya tadi Mas Fitra mau tanya kelihatannya. Apa Fit? Iya Pak, izin bertanya Pak. Tadi pas bagian sujud saya kadang bingung Pak kalau pas sholat itu kan kalau misal dari gerakan itidal mau lanjut ke sujud
itu yang didahulukan tangan dulu atau kaki dulu gitu Pak. Maksudnya lutut gitu lah yang ditempelin ke lantai gitu. Seperti itu Pak. Oke. Terus yang kedua, kalau misal tadi kan udah dijelaskan ada 7 syarat sujud nggak Pak ya? Ya, Jadi pas misal ada gerakan atau misal ada yang menghalangi gitu Pak, kalau pas kita mau sujud gitu di depan sajadah gitu, misal ada anak kecil gitu lari-lari atau misal ada biasanya kan ada kucing gitu Pak. Kalau misal kita menyingkirkan begitu itu sah tidak Pak gitu Pak? Terima iya. kasih Pak. Ini Fitra yang mahasiswa saya, atau bukan ya, Fit? Yang Nggih Pak. bimbingan skripsi itu. Nggih Pak. Ya, wis. Makasih, Fit. Nggih. Ya, lutut dulu atau tangan dulu? Ya, nanti kalau lutut tangan nanti jadinya kayak bahasa orang Pemalang itu kayak jungkel walik ya. Ya, coba saya buka dulu yang tadi di kitab Insaf ini itu. Itu kan sudah jelas itu. Ya, ya. Kalau secara urutan itu kan bukan tangan dulu ya. Sebentar, sebentar. Dahi harus dibuka. Tidak boleh ada tujuan lain ketika membungkuk kecuali untuk sujud. Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak bila bergerak untuk sujud. Kepala harus lebih rendah daripada pantatnya. Sudah ya. Harus tumak nih. Kalau secara gerakan kayak gini, sebentar. Urutannya membungkuk dulu ya. Sebentar. Takunu jabatan sekalian wa tahalu bi ra'sihi wa damul huyi li ghairihi. Membungkuk dulu untuk sujud. Dah. Ini kalau lihat urut-urutan syarat sujud itu kok kalau bungkuk berarti kan ini dulu apa namanya dengkulnya dulu kakinya dulu itu ya. Oke. Baru tangan seplak gitu. Itu pun harus menghadap ke kiblat semua. Saya jadi ingat pertanyaan kayak gini. Turun dari bis ya, atau dari bis sebenarnya. Kaki dulu atau kepala dulu? Ya kaki dulu dah. Ya, kalau kakak itu namanya jungkel ya. Nah, sama kayak gini kalau kita sujud di situ, kalau lihat urut-urutannya, ini adalah dengkulnya dulu, baru tangan. Artinya ditata dulu dengkulnya menghadap kiblat, terus tangan jatuh, kemudian tangan itu jatuh sambil meluruskan yang ada di pundak itu, pundak ini. Jadi jangan terlalu lebar dan sebagainya pas pundak. Ya, kemudian ya otomatis kan dahinya, apa ini batuknya dan seterusnya. Kalau secara Safinatun Najah itu memang tidak di apa namanya, tidak disebutkan antara tangan dengan apa tadi dengkulnya itu. Yang penting itu syarat sujudnya antara dengkul yang anggota badan dengan tangan itu nempel bumi itu ya. Kalau ini urut-urutannya tidak disebutkan. Tapi kalau lihat secara bahasa syarat sujud tadi itu duluan dari dengkulnya dulu, baru tangan. Kalau lihat itunya ya. Terus Mas Fitra yang kedua, 7 syarat sujud ada yang menghalangi bagaimana kayak kucing dan seterusnya. Kayak tadi ya, ini pantangan ini. Yang nomor 4 itu, yaitu kalimatnya di situ wa'adamul huwiyah li ghairihi ya. Tidak boleh ada tujuan lain ketika membungkuk kecuali untuk sujud. Kemudian wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatin. Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak bila bergerak untuk ya memang selain sujud. Artinya begini, misalkan ya ada kucing tepat di hadapan sujud kita, maka solusi dari syarat sujud tersebut adalah berpindah. Artinya enggak usah gusang-gusang kucing gitu. Geser sujudnya. Ya, itu enggak apa-apa itu. Tapi kalau misalkan mindahkan kucing, nah itu berarti memindahkan ada tujuan lain seperti itu. Jangankan kucing ya, misalkan ya di atas sajadah ada tas, kemudian tas kecil ya kita langsung sujud, nah tas kecil itu
menghalangi ini nih kening kita, batuk atau dahi kita, maka sujudnya tidak sah. Nah, kalau keadaan kayak gitu, agama kayak gini satu bisa berpindah. Yang kedua ya mau tidak mau karena kita melakukan satu gerakan, kalau satu gerakan kemarin kan tidak melebihi 3 gerakan untuk menyelamatkan sholatnya, maka diambil itu atau digeser karena untuk menyelamatkan. Atau biar aman kalau setahu saya kayak gini ya geser sedikit karena menghindari anggota badan yang mau sujud. Memang udah gampang, makanya hati-hati itu yang namanya sorban. Sorban di pundak, kepala itu kalau pas sujud sorbannya jatuh, kemudian langsung disujudi, nah itu terhalang. Beda ketika sorban itu dijadikan sebagai tempat sujud atau sajadah. Nah itu pas itu enggak apa-apa. Atau sapu tangan yang tiba-tiba bukan untuk sujud, tiba-tiba jatuh disujudi, itu sujudnya enggak pas. Oke, gitu. Mas Fitra, bisa diterima enggak? Iya Pak, bisa Pak. Matur suwun Pak. Oke. Kenapa cepet banget jamnya? Enggak, kurang 10 menit ini, nanggung. Ya. Ada lagi silakan. Kalau enggak ada, ya saya baca-baca aja materinya yang berikutnya. Nah, cukup atau ada yang tanya? Enggak ada. Oke, gini ya, untuk semuanya saja. Untuk beberapa waktu ini saya ingin mulai lagi lah kajian ini, tidak hanya untuk santri kosten, tapi juga yang lain. Saya targetnya juga udah banyak-banyak. Satu orang santri mau belajar bersama, ya alhamdulillah. Enggak pun ya enggak apa-apa. Cuman memulainya mungkin sebulan sekali dulu aja, di awal bulan. Ya nanti saya diskusi lah. Terus nanti kalau masalah yang di kosten, saya diskusikan lagi dengan Pak Ansi. Saya sama sampai ini, sejak dari Amerika sampai sekarang belum ketemu. Susah juga saya. Ya, saya banyak bilang ke Mas Bangkit, nanti saya diskusikan. Memang kalau saya ngaji kayak gini kan sudah rutin ya. Saya rutin ngaji ya, tidak hanya di Kostren saja tapi juga yang lain seperti itu. Ini saya tidak mewajibkan tentang yang agama Islam dan sebagainya. Memang ya saya buat rutin. Dulu memang di rumah saya setiap hari Ahad ya. Ya, santrinya 5, 4 itu. Ya. Nah, itu aja ya. Itu hanya sepintas tentang kajian ya. Kurang 5 menit lagi ya terkait untuk selesai sampai setengah 9. Ya standarnya mentok sampai setengah 9, setengah 8 tip langsung kita mulai. Jadi biar banyak ngajinya daripada itunya ya. Ya untuk adem-adem gitu aja. Materi kita biar bagus. Yang namanya orang rantau kan harus kuat ngajinya ya. Itu seperti itu. Saya rasa itu ya. Bentar saya kasih tanda. Ini setelah ini materinya tentang tasdid pada tasyahud ya. Wah ini materi yang lumayan panjang. Kalau bisa ditulisi. Contoh ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Jadi nasdid saja harus nekan. Sehingga nanti bisa jadi ada namanya syaratnya tahiyat ya. Syaratnya tahiyat. Jadi ada sendiri ya. Tahiyat. Jadi bacanya juga harus fasih ya. Sebentar ya, dinulis seperti itu. Jadi ini kalau bisa ada tulisannya at-tahiyatu mubarakatus salawatut thayyibatulillah karena banyak penekanan-penekanan bacaan ya. Sudah itu tahiyat ya. Oke, sementara itu aja dulu ya. Besok kita baca tasdid itu tasdid tasdidatut maaf tasdidatu tasyaddudi ikda wa isyruna khamsatun ya. Udah itu dulu, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat ya. Ya tidak untuk menggurui tapi untuk saling belajar. Cukup ya. Itu aja ya. Ya, terima kasih yang sudah gabung di grup ini di kajian ini.
saya itu punya kajian-kajian, tulisan-tulisan, bisa saya kalau enggak ya enggak. Saya tutup kalau ada yang pertanyaan dengan bacaan Salawatul Qulub 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha ala alihi sholli wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha ala alihi sholli wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi sahbihi wa sallim. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Oke, makasih semuanya. Saya tutup di hitungan ketiga. 1, 2, 3.